akhirnya kita menemukan lagi film-film brutal yang baru aja tayang ya bulan-bulan ini. Ini nggak tayang bulan ini sih sebenarnya, tayang bulan lalu kayaknya kalau nggak salah di sana ya, di Amerika. The Northman. Benar banget, ini mungkin sudah diantisipasi sih sama banyak penggemarnya Robert Eggers ya, sutradaranya, yang pernah bikin The Witch sama The Lighthouse. The Lighthouse, aku belum nonton. Tapi aku mungkin lebih suka The Witch sih daripada The Lighthouse yang emang psychological thriller banget lah. Nah, tiba-tiba dia bikin The Northman. Kalau lihat dari trailer tuh kayak nggak percaya ini Robert Eggers yang bikin gitu. Oh gitu, lain ya soalnya. Iya, soalnya kayak film perang. Ya walaupun settingnya zaman dulu juga ya. Iya. Dia tuh nggak tahu kenapa kayaknya suka banget dah setting zaman dulu. Mungkin dia harusnya lahir tahun 1400-an gitu. Dan katanya emang ini film dia dengan budget yang paling gede. Oke. Jelas lah daripada 2 film sebelumnya, ini tuh paling mahal, kelihatan ada filmnya ya. Film ini dibintangi oleh Alexander Skarsgård. Iya benar. Nicole Kidman. Benar. Ada Willem Dafoe juga dikit ya. Ada Bjork juga, benar. Dikit juga. Ada Ethan Hawke. Iya. Ya, itulah nama-nama gedenya ya. Anya Taylor-Joy. Oh iya benar. Ini tentang seorang putra raja Viking namanya Hamlet ya. Dan dia ini balas dendam sama pamannya yang sudah membunuh bapaknya sendiri. Iya harus. Tapi nunggu balas dendamnya ketika udah gede gitu ya. Karena pas bapaknya dibunuh dia masih kicik. Betul banget. Sebenarnya sesimpel itu sih premisnya ya. Jadi kayak tentang revenge story aja gitu. Aku suka karakternya si Hamlet. Ya, si Hamlet. Soalnya kan di sini diceritain barbar banget kan. Orang-orang normalnya aja barbar gitu. Terus ditambah lagi si Hamlet ini punya masalah pribadi, dendam melihat ayahnya sendiri dibunuh depan muka sama omnya. Itu tuh kayak ya wajar sih dia melakukan semua hal gila gitu di sini. Iya, benar. Jadi kita ngerasain gitu yang dia rasain. Bahkan muka dia tuh nggak pernah ada happy-happynya nggak sih? Iya benar-benar. Gitu. Jadi lempeng kayak lempeng, kayak penuh dendam. Quality film ini ya menunjukkan kebarbaran orang pada masa itu. Itu gokil sih. Bagus banget sih di sini. Somehow semuanya tergambarkan dengan gila. Bahkan katanya ini adalah the most accurate film tentang Viking ya. Iya. Nggak tahu sih aku ya seakurat apa, dan aku juga nggak ada perbandingan sih ya. Tapi pas ngelihat di sini gila sih, ritual-ritualnya, perbuatan gilanya gitu ya. Gila sih, barbar. Iya, itu aku sih nggak nyangka, tapi aku expect harus ada karena ini film Robert Eggers. Dia tuh kayaknya pasti bakal gila gitu di sini. Nah, bener diliatin gitu. Jadi bukan sekedar cerita balas dendam biasa gitu, tapi kita benar-benar ngelihat budaya Viking yang sekarang kita nonton tuh kayak aneh banget ya, tapi dulu mungkin kayak normal aja gitu. Untung gua nggak hidup zaman dulu, ngeri abis. Dan adegan violence-nya juga oke sih, maksudnya di sini parah. Ini jualan terbaiknya The Northman adegan berdarah-darah sih. Iya. Yang menyayat dan yang mengiris hati juga ada ya, yang suruh nyerang satu. Wah, lu harus lihat sendiri lah gimana ini ya, tapi itu gokil. Iya. Ini juga yang apa sih pas lomba apa tuh? Oh iya, lomba golf. Lomba nggak jelas itu, ya ampun itu. Lomba hoki itu kayaknya asal mula permainan hoki. Gila, nggak usah pakai sosok bola deh. Udah pakai tongkat langsung pukul-pukulan. Itu juga kita nggak dikasih lihat sih. Ujung-ujungnya di Islandia itu kan nyerang si pamannya gitu, yang sebenarnya pemukiman biasa aja, bukan kayak di kerajaan kayak gimana. Dia dulu awalnya ya. Kayak dia dulu awalnya kan dia di kerajaan gitu kan. Settingnya, terus bajunya, wardrobe-nya ya kan dia kan kayak ada yang goa yang dia masuk sama ayahnya, terus rumah-rumah berapa bulan gitu. Nah, setnya itu sebenarnya udah jadi. Jadi si postpone gara-gara COVID itu justru menguntungkan karena setnya jadi keterpa cuaca gitu loh, jadi kayak makin real gitu. Kelihatan kayak asli Iya, terus kayak jenggotnya mereka masih ada waktu buat numbuhin gitu, jadi kayak ada, jadi makin real gitu. Jadi kayak anjir keren, kita nonton BTS-nya juga keren ya. Bagus tempatnya ya. Itu emang mereka ngebangun sendiri ya, itulah duitnya kelihatan kemana ya. Dia nyerang pamannya. Jadi kayak dia bunuh satu dulu, dua dulu, terus diracun gitu. Jadi kayak biar ada rasa takut lah gitu. Jadi kayak keren loh, dia nggak main jebret-jebret aja kan, mikir juga gitu. Nuansa horornya lebih kerasa gitu. Karena ya emang Robert Eggers jagonya emang bikin horor kayak gini gitu. Horor-horor yang aneh, mencekam gitu kan. Dan di sini tuh kelihatan banget gitu keluar gitu dari dia yang bunuhin orang, terus orangnya dimutilasi, terus dibentuk
apalah nggak udah ngerti. Iya itu gila, the best sih, kaget sampai aku coba gimana ulang. Tone supernaturalnya juga masih ada gitu di sini, dan ya itu dilihatin juga sama si Robert Egger gitu ya, dari kehadiran si Bjork yang cuman tahu udah dia penyihir apa hantu nggak ngerti gue ya, pokoknya mah hal-hal yang bisa diinterpretasikan sendiri sama penonton lah gitu ya. Iya. Ini tuh ramalan apa gitu. Iya. Bahkan ini nggak sih, aku nggak ngerti ini analogi atau apa. Kita mikirnya tuh ini di hayalan dia, apa benar terjadi ya kan? Kayak ada beberapa adegan gitu loh, yang misalnya yang dia bilang kan susah ngambil senjata pedang gitu di sini. Dia ngelawan zombie, tapi bener nggak sih itu ngelawan apa? Sebenarnya emang susah aja gitu. Atau yang kata dia terbang naik kuda yang mau mati. Iya, itu yang dibawa ke Valhalla ya, ceritanya dibawa ke surga. Itu kayak ternyata dia dibawanya sama si Olga kayak gitu. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh. Iya, menarik sih. Ada kan tuh adegan yang salah satu yang kayak dia dilempar tombak, ditangkap, dilempar balik gitu kan. Itu kayak anjir. Iyalah, membuktikan strong. Jauh banget. Nah, di otak aku tuh pas adegan itu dia super duper jago gitu kan. Tapi pas udah berjalan ternyata dia hanya manusia biasa juga. Iya, jadi gak sekuat itu lah. Gak sekuat itu. Dialog Witch film dia yang pertama, ya Allah itu susah banget ngertinya. Soalnya bahasa Inggris klasik gitu. Dan kalau ngomongin yang memorable, terakhir sih. Yang pas pertarungan di akhirnya sama pamannya itu aku sampai. Jadi aku tuh fokus ya nonton di tengah. Tiba-tiba ada kepala dong, aku kayak ini gimana? Yang hidung juga kan mantap banget. Ternyata ya bagus deh. Terus aku juga mungkin memorable banyak teknik long take gitu ya. Satu sequence dari sembunyi semak-semak, terus datang nyerang, manjat pagar ke bawah, berantem terus udah aja sampai beres gitu. Itu mantep banget sih. Dan di sini banyak banget sesuatu yang oke kayak gitu. Long take-nya tuh nggak ngerti kenapa ya, maksudnya bikin kita kayak menyadari aja gitu hal-hal yang sebenarnya terjadi di background itu penting gitu kan. Kayak yang dia pertama nyampe pulau itu kan, yang dia nyamar jadi budak itu kan. Terus kan kapal perahunya tenggelam gitu kan. Terus dia kan berenang jalan menuju pesisir, terus mayat-mayat gitu kan di samping gitu. Anjir, itu tuh nge-reveal hal-hal kayak gitunya tuh bagus gitu. Nggak perlu dikasih tahu banget ya tuh kapal kenapa. Jadi kayak wah gila. Malam-malam terus gelap, terus ini mindik-mindik di sebelah ada temennya, tiba-tiba temennya nggak ada. Kayak udah nggak ada nih, berarti kan mati gitu. Kayak hal-hal kayak gitu. Bagus tuh. Dan pas shot malam juga menarik ya, maksudnya gelap tapi terang sama kayak satu sumber cahaya bulan lah ceritanya gitu ya. Tapi gambarnya di kayak grayscale gitu ya, kayak agak-agak hitam putih gitu. Tapi bagus gitu, maksudnya buat nangkep malamnya tuh kayak gitu gitu, nggak ada warna. Sama mungkin memorable terakhir aku adalah ya ketika mau konfrontasi ibunya. Itu sih kata aku itu paling gimana ya, di satu momen kita sadar ternyata tidak ada yang suci cuy, maksudnya. Tapi dari awal aku tahu sih ibunya nggak bener. Soalnya beda perlakuannya. Tapi kan ternyata bapaknya juga sama gitu maksudnya sih. Jadinya jadi kayak apa namanya, kayak ya emang kita itu barbar cuy. Jadi kan kita kasih skor dulu untuk The Northman berapa? Aku kasih 8,3 per 10. Aku 8,5 lah. Mantap sih. Maksudnya Robert Eggers tuh ya butuh waktu untuk suka film-film dia gitu. Aku juga nonton The Witch kayak nonton kedua kali baru ngerti maksudnya ngapain gitu nih orang gitu. The Lighthouse waktu itu sekali doang sih nonton, kayak udah cukup dah anjir gitu. Hitam putih ya The Lighthouse. Iya, hitam putih kalau The Lighthouse. Tapi nonton ini kayaknya oke sih, walaupun aku baca-baca juga katanya Robert Eggers punya director's cut-nya yang lebih gila. Ini tuh udah diperhalus sama studio biar nggak terlalu gila. Nggak kebayang. Yang kayak gini aja udah keren. Maksudnya yang versi tone down gitu ya. Ada adegan yang harus telanjang gitu beberapa. Jadi si orang-orang ini, barbar ini, cuman nggak jadi. Katanya terlalu... Iya makanya. Kayaknya terlalu ini kali. Terlalu gila aja. Iya. Kalau udah nonton, komen menurut kalian gimana? Apakah ini film Robert Eggers yang paling seru dari dua film sebelumnya gitu ya. Seperti biasa jangan lupa apa aja? Jangan lupa like, comment, subscribe, follow Instagram dan Twitter Cinekrip. Dan juga beli kaos Cinekrip, linknya ada di deskripsi. Dan juga dukung Cinekrip di Saweria. Linknya juga ada di deskripsi. Yaudah, sampai ketemu lagi di episode-episode selanjutnya. Bye.